Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arani, NPM 2310035 dari kelompok 5. Saya berasal dari Universitas Malahayati Bandar Lampung, Fakultas Kedokteran Prodi S1 Dokter Umum. Definisi dari hernia nukleus pulposus atau bisa disebut juga dengan HNP, yaitu merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur anulus fibrosus sehingga nukleus pulposus menonjol atau bisa disebut juga dengan bulging dan menekan ke arah kanalis spinalis. Untuk etiologinya yaitu penyebab dari hernia nukleus pulposus atau HNP biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurangnya lentur dan tipis nukleus pulposus. Anulus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya, anulus fibrosus biasanya di daerah lubal dapat menyembul atau pecah. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Pada tahap pertama, sobeknya anulus fibrosus bersifat sirkumferensial karena adanya gaya traumatik yang berulang. Sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini telah terjadi, maka resiko HNP hanya menunggu waktu dan trauma berikutnya saja. Gaya presipitasi itu dapat dikonsumsikan sebagai gaya traumatik ketika hendak menegakkan beban waktu terpleset, mengangkat beban berat. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Prevalensi HNP berkisar antara 1-2% dari populasi. Usia yang paling sering adalah usia 30-50 tahun. Pada penelitian, HNP paling sering dijumpai pada tingkat L4 sampai L5, yaitu titik tumpuan tubuh di L4 sampai L5 sampai S1. Penelitian Damers dan Korhel pada 1431, pasien dengan herniasi diskus lumbalis memperhatikan bahwa pasien HNP L3 sampai L4 secara bermakna dari usia tua dibandingkan dengan pasien HNP L4 sampai L5. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko. Berikut ini adalah faktor resiko yang meningkatkan seorang mengalami HNP. Yang pertama yaitu usia, yang kedua yaitu trauma, yang ketiga yaitu pekerjaan, yang keempat yaitu gender. Untuk usia merupakan faktor utama terjadinya HNP karena anulus fibrosus kelamaan akan menghilang elastisitasnya sehingga menjadi kering dan keras, menyebabkan anulus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Untuk trauma yaitu trauma yang membersihkan stres terhadap kolumna vertebralis seperti jatuh. Pekerjaan terutama yang sering mengangkat berat dan cara mengangkat meningkatkan resiko terjadinya HNP. Untuk gender, pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita, seperti 2:1. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan. Penata laksanaan terapi dimulai tanggal 2 sampai Maret 2015. Modalitas fisioterapi yang digunakan yaitu transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. Aktivitas deep muscle dan isotonic resistant exercise. Tujuan jangka pendek yang hendak dicapai pada kondisi ini adalah mengurangi nyeri dan meningkatkan kekuatan otot, sedangkan untuk tujuan jangka panjang adalah meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Selanjutnya yaitu ada komplikasi. Inkontinensia urin dan inkontinensia tinja hilang, sensasi area sekitar dubur dan paha bagian dalam, kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Selanjutnya yaitu ada prognosis. Prognosis hernia nukleus pulposus atau HNP pada pasien yang mengalami operasi laminektomi memiliki angka mortalitas 0-3%. Pasien yang mendapat terapi dini agresif memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik.
Untuk pencegahannya yaitu hernia nukleus pulposus dapat dicegah terutama dalam aktivitas fisik dan pola hidup. Yang pertama yaitu ada olahraga secara teratur untuk mempertahankan kemampuan otot seperti berlari dan berenang. Kemudian yang kedua yaitu hindari mengangkat barang yang berat, edukasi secara mengangkat yang benar. Yang ketiga yaitu tidur di tempat yang datar dan keras. Yang keempat yaitu hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma. Yang kelima yaitu kurangi berat badan. Selanjutnya yaitu ada klinis spina bifida. Definisinya yaitu spina bifida berarti terbelahnya arcus vertebrae dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida disebut juga myelodysplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada berkembang abnormal pada tulang belakang. Spinal cord, saraf-saraf sekitar dan kantung yang berisi cairan yang mengitari spina chordometri spinal cord. Etiologinya yaitu spina bifida bersifat multifaktorial, artinya terjadi penyakit ini disebabkan oleh interaksi berbagai faktor, terutama genetik, maternal, dan lingkungan. Penelitian pada hewan menunjukkan sebanyak lebih dari 200 gen berperan dan penutupan tuba neural. Berbagai gen tersebut memiliki berbagai fungsi, antara lain meregulasi sistoskeletal, proliferasi sel, menjaga integritas epitel, berperan dalam membentuk protein, serta enzim yang penting dalam proses neurogenesis, mutasi, dan menyebabkan malformasi dan defek tuba neural yang salah satunya bermanifestasi sebagai spina bifida. Kemudian ada patofisiologi. Patofisiologi spina bifida berhubungan dengan kegagalan plat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embriogenesis pada plat neural. Tuba neural atau neural tube terbentuk sejak hari ke-22 pasca fertilisasi yang terdiri dari dua tahap, antara lain tahap neurulasi primer dan tahap neurulasi sekunder. Kemudian untuk epidemiologinya yaitu spina bifida merupakan gangguan non-kromosal yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sekitar 30% atau 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Untuk faktor resikonya itu sendiri yaitu kelainan kongenital dapat dipengaruhi oleh faktor genetika dan faktor lingkungan atau keduanya. Spina bifida merupakan salah satu kasus kelainan kongenital yang sering terjadi pada bayi yang baru lahir di Indonesia setelah encephalus dan anenfasali. Penyakit spina bifida atau sering dikenal dengan sinding tulang belakang adalah salah satu penyakit yang banyak terjadi pada bayi. Untuk penata laksanaannya itu sendiri, yaitu resiko terjadinya spina bifida bisa dikurangi dengan mengonsumsi asam sulfat. Kekurangan asam sulfat pada seorang wanita harus dikonsumsi sebelum wanita tersebut hamil, karena kelainan ini terjadi sangat dini. Kepada wanita yang berencana untuk hamil, dianjurkan untuk mengonsumsi asam sulfat sebanyak 0,4 mg per hari. Kebutuhan asam sulfat pada wanita hamil adalah 1 mg per hari. Untuk komplikasinya yaitu kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, diskoliosis pinggul, memendeknya panjang otot, dan kelainan sendi, gangguan masalah pada pergerakan usus dan proses berkemih, penumpukan cairan di rongga otak atau bisa disebut juga dengan hidrosefalus. Selanjutnya yaitu ada prognosis. Penurunan kualitas hidup seringkali dialami dan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam penata laksanaan spina bifida. Penderita rentan mengalami depresi, ansietas, kebiasaan seperti minum alkohol, serta berganti-ganti pasangan seksual. Untuk pencegahannya yaitu penggunaan suplemen folik acid 400 mikrogram atau 4
0,4 mg per hari sebelum hamil dan 800 mikrogram per hari selama kehamilan. Penggunaan suplemen folic acid ini penting untuk penurunan resiko terjadinya defek neural tube seperti spina bifida. Folic acid, folinic acid, folancid, steroylglutamic acid terdiri dari bagian-bagian pteridin, asam para-aminobenzonat, dan asam glutamat. Selanjutnya yaitu ada spondylolitesis. Definisinya yaitu adalah suatu kondisi di mana suatu atau beberapa ruang tulang belakang vertebrata bergeser ke depan dari tulang dari bawahnya atau di atasnya. Untuk etiologinya yaitu ada multifaktorial, predisposisi kongenital tampak pada spondylolitises tipe 1 dan tipe 2, dan postur gravitasi, tekanan rotasional, dan stres atau tekanan konsentrasi tinggi pada suhu tubuh berperan penting terjadinya pergeseran tersebut. Untuk patofisiologinya adalah defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Defek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma, maupun infeksi. Spondylolistesis dapat terjadi di regio vertebra manapun, tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Untuk epidemiologinya yaitu prevalensi dan insiden dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan riwayat penyakit muskuloskeletal. Spondylolistesis dapat terjadi pada semua usia, tetapi prevalensi meningkat pada usia di atas 50 tahun. Untuk faktor resikonya yaitu ada 3. Yang pertama, menderita penyakit sendi atau tulang, misalnya radang sendi dan spondylolisis. Yang kedua yaitu melakukan olahraga yang memberi tekanan atau regangan berlebih pada tulang belakang, misalnya senam dan angkat besi. Yang ketiga yaitu memiliki keluarga yang juga menderita spondylolistesis. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan. Penata laksanaan spondylolitesis bergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Penanganan terjadi dari terapi konservatif dan operatif, sedangkan spondylolitesis tipe patologis membutuhkan terapi sesuai penyakit yang mendasari. Selanjutnya yaitu komplikasi. Yang pertama ada nyeri punggung bawah yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu ada kifosis atau lengkung tulang belakang yang tidak normal. Yang ketiga yaitu ada kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar. Yang keempat yaitu kerusakan permanen pada saraf tulang belakang. Yang kelima yaitu mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Selanjutnya yaitu ada prognosis. Prognosis spondylolistesis mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolistesis istemik grade 1 dan grade 2. Spondylolitesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Selanjutnya yaitu pencegahan. Mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang, mengonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang, rutin berolahraga, terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot, punggung, serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang. Selanjutnya yaitu spondylosis. Definisi spondylosis adalah penyakit degeneratif tulang belakang
Spondylosis ini disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada diskus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya jarak antara vertebra sehingga mengakibatkan terjadinya osteofit, penyempitan kanalis spinalis dan foramen intervertebralis dan iritas persendian posterior. Untuk etiologinya, yaitu penyebab utama dari spondylosis adalah aus dan mipihnya tulang, mengeringnya cakram, dan menebalnya ligmen di sekitar tulang belakang. Perlu diketahui bahwa tulang belakang memberi struktur dan menopang tubuh. Selain itu, tulang ini juga melindungi hampir semua cabang saraf utama berjalan dari otak. Untuk patofisiologi, ada spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degenerasi diskus intervertebra disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Kemudian untuk epidemiologinya menunjukkan nyeri punggung bawah masuk pada urutan yang ke-19 dengan presentase 27% dan prevalensi dirasakan seumur hidup sebanyak 60%. Untuk faktor risiko, kelebihan berat badan, cedera atau trauma pada sendi, predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau berolahraga yang memberikan stres berulang pada sendi tertentu, usia. Gejala sering dilaporkan pertama kali di antara usia 20-50 tahun. Lebih dari 80% orang di atas 40 tahun memiliki bukti spondylosis pada studi X-ray jenis kelamin. Untuk orang di bawah 45 tahun, osteoartritis lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, osteoartritis lebih sering ditemukan pada wanita. Untuk penata laksanaannya yaitu fisioterapi pada kondisi dengan menggunakan infrared atau IR dan terapi latihan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperluaskan informasi tambahan tentang peran fisioterapi pada kondisi low back pain pada kalangan fisioterapi medis dan kalangan luas. Untuk komplikasinya yaitu ada stenosis tulang belakang, kondisi menyempitnya saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan atau kelemahan pada kaki, radikulopati serviks, perubahan pada cakram atau tulang di punggung yang menyebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri atau mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung, myelopati spondylotic cervix, sumsum tulang belakang yang terkompresi atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki. Skoliosis adalah hubungan antara tulang belakang ini dengan skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang membentuk huruf S atau C. Untuk prognosis, merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini, tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lubalnya namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dan dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Untuk pencegahannya yaitu duduk dan berdiri dengan benar, belajar mengangkat dengan benar, berolahraga secara teratur, latihan aerobik sangat baik. Raih dan pertahankan berat badan yang sehat, makan sehat, yaitu dengan cara diet seimbang, makan yang rendah lemak, kaya buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya yaitu berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu beristirahatlah yang banyak. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.